Selamat pagi, Tuhan terus akan menguatkan hidup kita dalam segala keadaan, situasi apapun. Mari kita akan merenungkan dari Amsal pasal 11 ayat 26. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun dari atas kepala orang yang menjual gandum. Saudara kasih dalam Tuhan, bagian ini berbicara sebenarnya tentang kebaikan pada waktu masa panen. Artinya pada waktu masa panen ada hal yang dipesankan melalui peraturan umat Allah agar menyisakan gandum itu kepada orang-orang yang miskin, dan biarlah mereka mengambil sisa-sisa gandum pada waktu masa panen. Tetapi sebenarnya dalam ayat ini memberikan satu pembelajaran yang baik, bahwa seringkali kita mengalami kelimpahan dalam segala berkat, tetapi kita sering merasa bahwa kita itu tidak layak untuk memberikan kepada orang lain. Kita maunya bahwa tidak ada sisa bagi orang lain. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya ada maksud Tuhan supaya itu juga memelihara bagi orang lain. Sebab itu dibutuhkan dalam hidup kita untuk berlaku murah hati terhadap siapapun. Ya, yang kalau kita diberkati pasti ada maksud dari Tuhan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu firman Tuhan ini berkata, siapa menahan gandum ia dikutuki orang. Artinya apa? Bisa saja orang akan berkata, kamu terlalu pelit ya, terhadap saya, kamu terlalu pelit terhadap hidup saya, karena tidak ada sesuatu yang diharapkan dari hidup kita. Ya, sebab itu berkat turun dari atas kepala orang yang menjual gandum. Artinya apa? Tuhan masih pakai kok orang lain untuk menjadi berkat, biarpun kita hidup pelit terhadap orang lain dalam kaitan semacam ini. Jadi mari kita melihat, jangan sampai apa yang Tuhan perintahkan agar kita memiliki kemurahan hati. Maka ada satu hal yang perlu kita kerjakan, yaitu berlaku murah hati terhadap orang lain dalam bentuk berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada ungkapan firman Tuhan, siapa yang mempunyai akan diberi, siapa yang tidak mempunyai akan diambil. Sama halnya, kalau hidup kita merasa kita tidak punya, kadang-kadang kita berlaku yang terlalu merasa bahwa diri kita miskin. Tapi siapa yang berlaku murah hati, selalu memberikan biarpun dalam kekurangan, pasti Tuhan juga akan memberikan kelimpahan demi kelimpahan dengan caranya Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang kita pikirkan, tapi Tuhan punya cara untuk mengembalikan kemurahan-kemurahan hati kita yang telah kita berikan kepada orang lain. Mari kita akan berdoa. Tuhan, tolonglah hidup kami supaya kami bisa menjalankan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam berkat hidup kami. Itu termasuk juga bahwa melatih supaya kami berkemurahan. Sebab Tuhan akan menolong supaya kami menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain tercukupi dengan kebutuhannya. Oleh sebab Tuhan memakai hidup kami menjadi penolong di dalam kelimpahan ataupun kekurangan kami. Tuhan masih memelihara dan memberikan kepada kami hati yang murah untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.